Lima besar Jenderal Sudirman dalam berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Hadirin semuanya, kita sambut penampilan are-are KPM 21 dalam Sasio Jenderal Sudirman. Selamat menyaksikan. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburat matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Lalu tiba-tiba pesawat cocok merah pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian, mereka menyelamatkan diri, dan terdengarlah ledakan bom yang membahana mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Bung sedang sakit, sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedai. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua bersikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir.
Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Nei, itu bukan Sudirman. Mutferdong. Ini Sudirman. Ini Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Yai, saya penasaran. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa ke saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. 22 Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi melalui pemancar radio. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat akan mempertahankan kedaulatan Republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat, musuh bangsa dan agama.